Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuningsih, NPM 1751077. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai judul skripsi saya dari bab 1 sampai dengan bab 3, yaitu analisis yuridis otoritas jasa keuangan terhadap penegakan hukum pada financial technology atau fintech ilegal di Indonesia. Masuk ke bab pertama, itu ada latar belakang. Di dalam latar belakang ini ada Dasein dan Dasolen. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai Dasolen atau harapan seharusnya terlebih dahulu. Nah, di sini fintech itu merupakan inovasi di bidang jasa keuangan yang sedang tren di Indonesia, yang mana fintech ini memiliki hubungan yang erat dengan OJK karena kegiatan yang dilakukan oleh fintech ini adalah pinjam meminjam berbasis teknologi informasi. Dalam peraturan POJK nomor 77/POJK.01 tahun 2016 pada pasal 7 menyebutkan bahwa penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK. Sedangkan untuk Dasein atau yang sebenarnya terjadi di lapangan bahwa dengan peraturan tersebut ternyata masih ada fintech yang belum melakukan perizinan ataupun belum melakukan pendaftaran kepada OJK, yang mana berarti bahwa fintech ini adalah fintech ilegal yang dapat membahayakan atau dapat merugikan kepada masyarakat yang menggunakan jasa fintech ilegal ini. Nah, Satgas PMH ataupun Pemberantas Mafia Hukum pada awal Januari tahun 2020 telah menemukan 120 fintech ilegal di Indonesia. Hal inilah yang membuat masyarakat merasa dirugikan atas jasa layanan tersebut. Kemudian pada pertengahan bulan Maret tahun 2020, Satgas PMH pun menemukan sebanyak 388 fintech ilegal yang tidak terdaftar di OJK. Kemudian pada masa COVID-19, pada pertengahan bulan April 2020 pun data terbaru ini fintech ilegal ditemukan sebanyak 81. Nah, ini kan berarti ada penambahan dari setiap bulannya yang akan menambah resah bagi beberapa bidang dan masyarakat itu sendiri. Rumusan masalah di sini saya ada ambil 3. Yang pertama, apa kewenangan yang dimiliki OJK terkait penyelenggaraan peraturan fintech di Indonesia? Yang kedua, apakah OJK mengatur dengan jelas mengenai penegakan hukum terhadap fintech ilegal di Indonesia? Dan yang ketiga, bagaimanakah peran OJK dalam menindaklanjuti penegakan hukum bagi fintech ilegal di Indonesia? Kemudian tujuan penelitian ada 3. Yang pertama, untuk menganalisa dan memahami kewenangan yang dimiliki oleh OJK terkait penyelenggaraan peraturan fintech di Indonesia. Yang kedua, untuk menganalisa dan memahami mengenai penegakan hukum oleh OJK terhadap fintech ilegal di Indonesia. Dan yang ketiga, menganalisa dan memahami peran OJK dalam menindaklanjuti penegakan hukum terhadap financial technology atau fintech ilegal di Indonesia. Kemudian ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian di sini saya ada 2. Yang pertama, manfaat teoritis dan manfaat praktis. Di dalam manfaat teoritis saya menunjukkan kepada 2 bidang. Yang pertama untuk hukum perbankan dan yang kedua untuk lembaga keuangan. Untuk manfaat praktisnya ada 3, yaitu sebagai penambah pengetahuan umum, yang kedua untuk informasi tambahan bagi para pembaca ataupun untuk meneliti selanjutnya, dan yang ketiga untuk memperbanyak khasanah kepustakaan. Baik, selanjutnya ada bab 2, ini kita masuk ke tinjauan pustaka. Di tinjauan pustaka terdapat yang pertama landasan konseptual. Nah, di sini saya menggunakan 3 dalam skripsi saya. Yang pertama menjelaskan mengenai otoritas jasa keuangan atau OJK, dan yang kedua tentang financial technology atau fintech, dan yang ketiga mengenai penegakan hukum. Kemudian masuk ke landasan yuridis. Di sini saya menggunakan 4 landasan yuridis. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua terdapat
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Yang ketiga, terdapat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Terus kemudian yang terakhir ada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK Nomor 77/POJK.01 Tahun 2016 tentang layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi. Kemudian poin yang ketiga ada landasan teori. Di sini saya menggunakan dua landasan teori. Yang pertama, menurut ahli Surjono Sukanto, faktor yang mempengaruhi adanya penegakan hukum itu ada 5. Yang pertama ada faktor hukum, yang kedua faktor penegakan hukum dan fungsi hukum, yang ketiga faktor sarana atau fasilitas pendukung, yang keempat faktor masyarakat, dan yang kelima faktor kebudayaan. Kemudian menurut ahli yang kedua ada Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa berhasil atau tidaknya penegakan hukum itu tergantung kepada 3 faktor. Yang pertama substansi hukum, yang kedua struktur hukum atau pranata hukum, dan yang ketiga budaya hukum. Kemudian ada metode penelitian. Nah, metode penelitian ini saya akan menjelaskan mengenai yang pertama rancangan penelitian. Rancangan penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif yang mana menggunakan studi dokumen yang akan dikaji dan menggunakan data sekunder. Kemudian selanjutnya dalam teknik pengumpulan data, di sini penulis menggunakan data sekunder yang terdiri dari studi dokumen dan studi kepustakaan. Kemudian data sekunder ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang akan dikaji lebih lanjut. Dan metode penelitian yang penulis pakai itu adalah analisis yuris kualitatif dengan menggunakan bahan-bahan hukum. Sekian presentasi bab 1 sampai bab 3 skripsi saya. Kurang lebihnya mohon maaf saya akhiri. Terima